bacaan Injil yang panjang tetapi memiliki makna yang begitu besar, begitu dalam dan begitu banyak. Saya hanya akan mengambil beberapa hal yang kiranya pantas kita renungkan. Saya mulai dengan hal yang sangat manusiawi, yaitu rasa haus. Kalau di Papua, di Asmat, Agats, haus itu tidak hanya ingin minum air, tetapi juga menggambarkan suatu kerinduan atau keinginan yang begitu besar. Berapa kali datang ke saya, "Pater, saya haus nasi." Saya agak heran pertama, tetapi sudah saya coba lihat apakah masih ada nasi, saya berikan. Lain kali dia datang, karena di situ sarana komunikasi itu SSB, tidak ada handphone, tidak ada seluler. Katakan, "Pater, tolong kirim berita untuk anak saya." Dia tulis dengan tulisan yang tidak terlalu jelas, tapi saya bisa baca. "Mama haus anak." Dan begitu banyak hal, haus bapa, haus rokok, itu ya. Yang ingin saya angkat ialah tentang rasa haus ini. Tidak hanya soal keinginan untuk meminum air karena mungkin dalam keadaan lelah, capek, mungkin kepanasan, tetapi juga menggambarkan suatu kerinduan besar untuk memperoleh hal yang baik. Sangat ingin. Seperti pengalaman orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Mereka letih, mereka capek, lelah, panas, dan mereka kemudian merasa haus. Ini berarti soal air pertama. Dan rasa haus ini kemudian membuat mereka meragukan iman akan Tuhan, kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan. Sehingga juga sedikit banyak menggambarkan kehausan akan pertolongan Tuhan, kehausan akan kasih Tuhan, kehausan akan kehadiran Tuhan dalam situasi mereka yang begitu berat. Tuhan tidak marah, tetapi Tuhan kemudian menjawab kesulitan atau permintaan orang-orang itu lewat Musa dan membuat air dari batu padas, batu di Gunung Horeb itu menjadi sumber kehidupan, sumber air. Saudara-saudari, maka kalau kita membandingkan, boleh jadi kita juga capek, kita juga lelah dengan macam-macam beban hidup. Kita merasa haus, kita rindu untuk bebas, lepas dari kesulitan beban hidup. Kadang doa-doa kita terasa tidak terjawab. Kita mulai meragukan apakah Tuhan ada, apakah Tuhan hadir. Itu karena kehausan, haus akan sesuatu yang baik. Sesudah itu kita dibawa kepada perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di gurun, di sumur Yakub. Wanita Samaria ini seorang diri datang membawa tempayan, tempat air dan timba
yang sebenarnya kalau dibaca dalam yang lengkap itu. Dan dia menjadi takut karena dikatakan orang Samaria itu tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Yesus termasuk Yahudi, berasal dari Galilea waktu itu. Karena Samaria berada antara utara selatan, selatan Yudea, utara Galilea, di tengahnya itu Samaria. Dan ia datang sendiri pada saat yang sebenarnya tidak tepat. Biasanya orang ambil air itu pagi hari. Dan juga tidak sendirian karena dia harus timba air di sumur itu dan saling membantu. Tapi wanita Samaria ini datang pada tengah hari sendirian, membawa timba dan tempayan, tidak tahu seberapa besar tempayan itu. Karena mungkin dan dapat dipastikan bahwa di dalam ini ada tafsiran bahwa orang Samaria ini menghindari orang lain. Dia takut bersama-sama dengan orang lain karena hidupnya tidak benar. Dalam bacaan yang lengkap itu, ketika Yesus berbicara atau bercakap-cakap dengan wanita Samaria itu, Yesus tahu bahwa perempuan ini sudah 5 kali menikah. Bahkan dia hidup sekarang dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dia disingkirkan orang. Ia tidak disukai. Apalagi sekarang berhadapan dengan orang Yahudi. Ia merasa tidak layak. Sehingga dia mencari waktu yang orang tidak datang, tetapi kemudian bertemu Yesus. Ceritanya bisa kita bayangkan situasinya pada saat itu. Dan ketika ia bertemu dengan pasti ragu-ragu, Yesus kemudian mengatakan, "Beri aku minum." Memperlihatkan suatu kerendahan hati. Bukannya ia langsung mengatakan, "Saya akan memberikan engkau minum," memberikan air. Ia mencoba merendahkan diri dan meminta minum kepada wanita Samaria yang merasa tidak layak ini. Kisah berlanjut. Ketika mereka bercakap-cakap saling mengenal, Yesus diterimanya atau Yesus dialaminya sebagai orang yang bukannya ikut menghakimi, ikut menyalahkan atau menghukum wanita yang katakanlah berdosa ini, tetapi ia kemudian mengatakan, "Aku akan memberikan engkau air hidup." Dan perempuan ini kemudian bertanya yang dikatakan air hidup itu seperti apa. Dalam dialog secara harafiah, perempuan atau wanita Samaria itu mengira itu air sungguhan. Tapi Yesus mau mengarahkan sesuatu yang lebih dalam tentang makna kerinduan, makna yang dapat menghilangkan dahaga kehausan. Lalu dalam percakapan, dalam proses itu, wanita Samaria itu kemudian pelan-pelan mengenal siapa Yesus. Ia mengatakan, "Engkau seorang nabi." Bahkan ia kemudian mengatakan, "Engkau seorang Mesias yang telah lama dinantikan kedatangannya." Suatu perubahan ketika mengenal dan menyadari kehadiran Tuhan Mesias, Nabi. Yang mengesan bagi saya, ketika ia mengenal Yesus itu sebagai Nabi atau bahkan sebagai Mesias atau Kristus, ia meninggalkan timbanya dan tempayannya dan lari ke kampung. Yang sebenarnya dia hindari, yaitu bertemu dengan orang. Dia lari ke kota dan mewartakan bahwa ia telah melihat Mesias. Meninggalkan tempayannya dan mengambil tindakan perubahan dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Tempayan bagi saya merupakan simbol beban hidup. Timba yang dibawa itu merupakan rintangan atau halangan masalah-masalah dalam kehidupannya. Ia sudah lupa tentang air yang akan diambil yang dikatakan akan memuaskan dahaga, tetapi kemudian akan haus lagi. Karena ia sudah mengalami bahwa kehausan, dahaganya sudah, kehausan batin dan dahaga batinnya telah terpenuhi, telah dipuaskan oleh Sang Mesias ini. Pesan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang pertama, Yesus tidak membeda-bedakan orang. Ia tidak mengikuti adat atau tidak mengikuti aturan pada waktu itu bahwa tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Juga dikatakan dalam tafsir tidak boleh berdua-duaan dengan wanita di di tempat yang sepi seperti itu. Dia juga tidak melihat perempuan atau wanita Samaria itu sebagai pendosa yang tidak layak ditemui. Ia juga tidak memandang wanita itu dengan menghakimi dan menghukum. Ia menawarkan kepadanya air kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah bahwa ketika wanita itu sadar akan kehadiran Tuhan dan mengenal Tuhan, maka ia berubah. Ia tidak lagi haus, tapi ia malah menjadi sumber air kehidupan bagi saudara-saudaranya, bagi orang lain yang kemudian juga datang ke sumur kehidupan, sumur air hidup ini. Maka masa prapaskah bagi kita kiranya seperti ini. Boleh jadi kita juga berada di padang gurun kita masing-masing, dalam persoalan-persoalan berat, dalam masalah-masalah yang rumit, dalam hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan kita. Kita haus akan kasih, kita haus akan kebersamaan, kita haus akan kedamaian, ketentraman, kita haus akan kebahagiaan. Maka datanglah ke sumur air kehidupan. Bukalah hati dan berbicaralah dengan Tuhan. Biarkan Tuhan menyapamu di dalam masalah seperti ini. Dan kita akan berubah menjadi orang-orang yang tidak lagi dalam keputusasaan, tetapi orang yang penuh harapan. Tinggalkan tempayanmu, tinggalkan timbamu, dan wartakanlah tentang kasih Tuhan lewat perkataan mungkin, lewat hidup kita, lewat perilaku kita. Itulah transformasi. Dan jadilah sumber air atau saluran air bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita akan semakin dicurahi oleh air kehidupan yang kita dambakan. Air kebahagiaan yang kita rindukan. Kita haus akan keselamatan dalam Tuhan. Amin.